Kakak. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, mungkin Anda menyimak kemarin pernyataan Pak Jokowi yang cukup mengejutkan ya soal kekhawatirannya bahwa bakal ada yang menyalahkan istana, bakal ada yang menyalahkan presiden jika ada partai koalisi yang gagal untuk memajukan calon presidennya. Padahal dalam penjelasannya Pak Jokowi menegaskan bahwa menggagalkan partai dan peserta pemilu itu tidak gampang, bukan hal yang mudah. Tapi pertanyaannya, dari manakah kekhawatiran presiden ini muncul? Dari mana informasi presiden didapatkan? Dan siapakah yang dimaksud dalam pernyataan presiden? Kami akan mendiskusikannya di Dua Sisi malam hari ini. Ya, untuk itu sudah ada 4 narasumber bersama saya di studio malam hari ini. Di ujung sebelah sana ada Bung Mardhani Alisera, politisi PKS. Selamat malam, Bung Mardhani. Ya, kemudian ada Gus Effendi Khoiri, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Selamat malam. Jangan lupa digunakan mikrofonnya Bapak-Bapak. Di sebelah kiri saya ada Bung Faldo Maldini, staf khusus Mensesnek bidang komunikasi dan media. Selamat malam. Assalamualaikum. Di sebelah sana ada reporter bola, oh bukan ya, Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat malam. Selamat malam. Fresh Iya, from Qatar. Iya. Udah nggak jet lag ya? Kalau menang tuh agak susah jet lag. Oke. Bapak-bapak, tadi kita dengarkan bersama ini pernyataan yang menggigit, mengejutkan, menggelitik gitu ya. Mengkambing hitamkan presiden itu memang paling gampang. Jokowi yang salah, istana yang salah lah, pokoknya paling mudah lah. Kalau misalnya ada yang gagal koalisi dan gagal mencalonkan. Saya mau ke Bung Faldo dulu deh nih kalau gitu. Ini boleh tahu nggak ini kira-kira, ini kan sebagai orang di lingkungan istana ya, kira-kira nih Pak Presiden dapat informasi ini dari mana? Dan kalau nanya maksud pastinya Pak Jokowi sendiri yang tahu ya, tapi mungkin Bung Faldo punya informasi atau insight maksudnya apa? Iya, ya memang paling gampang itu ya. Selamat malam semua, makasih. Izin Bang Mardhani, Gus Coy dan Bang Effendi. Terima thank you. Ya memang nuduh-nuduh istana, menghalang-halangi gitu kan ya paling gampang, paling enak. Tapi kan sebenarnya pertanyaan ini juga bisa kita ajukan kepada orang yang sedang menjalin koalisi gitu. Kalau yang menjalin koalisi ya, di sebelah saya nih, di sebelah kanan ini. Ya sudah sampai mana ya, gitu kan. Ya saya datang di sini juga awalnya ini Kang Anggi serius nih ngundang gitu kan. Serius ya, loh. Tapi kan untuk berdialektika ini ya, seru sekali. Betul. Topik ini seru sekali gitu. Jadi ya kadang kita kan sering begitu ya. Kadang kita nggak bisa joget, lantainya salah gitu loh. Jadi yang mana-mana sedikit-sedikit istana yang atur-atur. Karena kan di konstitusi kita Kang Anggi, Mbak Anggi, bahwa yang bisa mengusulkan capres atau cawapres yaitu adalah partai politik dan gabungan partai politik. Nah itu mungkin harus clear nih, di konstitusi kita memang begitu. Jadi ya memang tidak ada hubungannya sebenarnya apabila telunjuknya ditunjuk ke istana. Betul, gitu. Kalau itu saya sepakat, nggak ada hubungannya sama istana. Tapi pertanyaannya kok pemikiran ini muncul dari mana nih? Kan nggak akan ada nih presiden ngusulin nih, nggak akan ada muncul. Jadi jangan sampai nih yang sudah berkoalisi ini makan siang terus, tim kecil, nggak ada tim besarnya gitu kan. Anak aja yang kecil 3 bulan udah besar gitu. Yang awalnya duduk jalan gitu kan. Lamaran-lamaran dulu nggak akad-akad gitu jadi, ya. Iya itu menurut Kak Anggi. Jadi makanya bisa ditanyakan tuh tadi ada gambar Pak Anies, ada Pak Prabowo, Pak Ganjar juga mungkin. Jadi ya bisa serius ditanya tuh, ini serius nggak bungkus-bungkus partai ini? Oke, sebelum saya nanya ke yang lagi koalisi-koalisi, pertanyaan saya belum kejawab tuh Bung Faldo. Kira-kira presiden tuh dapat insight dari mana? Kok ada pemikiran ini gitu loh? Emang harus tanya ke Pak Jokowi, cuma Pak Jokowi kan nggak mungkin menjawab. Iya kan sering sekali kan Pak Presiden juga mengamati lah di media bagaimana diskusinya. Kita kan juga bukan pemerintahan yang tidak membuka telinga, tidak membaca media, itu kan dibahas. Dan memang dalam derajat tertentu kita juga jadi obrolan nih di kantor Kak. Jadi misalnya kayak saya kadang-kadang nongkrong sama Pak Menteri gitu kan, nanya gitu, kita ini kan udah keren ya. Dalam artian kan banyak progres yang terjadi, banyak progres yang berjalan. Atau sama teman-teman abang-abang senior-senior di sekitar sana gitu. Tapi ya sepertinya ada aja itu. Yang delegitimate gitu. Dan paling enak memang istana ini dijadikan ininya gitu, sarana untuk dikambing hitamkan. Nah makanya dalam derajat tertentu kami ingin menyampaikan bahwa sekali lagi survei kepuasan kita tuh 70%. Tadi ada survei terbaru juga dari Carta Politika kan. Nah performa kita tidak jelek dan kita sedang menghadapi banyak hal di depan dan portofolio kita banyak lah dengan dukungan banyak partai politik. Jadi sekali lagi, kalau ada misal nih Mbak Anggi, misal diminta presiden itu berkomunikasi misalnya
Kalau dalam politik kan berkomunikasi itu wajar ya Pak Effendi. Misalnya ada menteri bagian dari ketua partai, komunikasi dong. Iya, presiden bisa milih juga iya atau enggak gitu. Tapi kan komunikasi ini dilakukan ya untuk membangun trust juga kan. Karena politik intinya kan komunikasi. Ya, kalau misalnya itu jawabannya karena dari media, buka kuping, buka telinga, bahasan di media. Kalau Bung Egy ngelihatnya kira-kira dari mana dan apa sih maksud dan tujuannya? Walaupun yang tahu beliau sendiri ya. Iya. Ada 3 posisi dalam hal ini. Ini murni ilmu komunikasi aja. Yang pertama, barangkali presiden sedang bercanda. Tadi kan banyak tertawa-tawa tuh. Karena para menterinya lagi nonton bola waktu itu barangkali. Jadi dia bercanda-bercanda, tawa-tawa lah gitu ya. Jadi jangan diambil hati. Tapi yang kedua, bisa juga dia dapat masukan dari Intel, dari mana-mana begitu ya. Nanti kalau koalisi ini nggak jadi, Bapak lo yang disalahkan. Ya kan, jadi dia menyatakan lebih dulu, mengantisipasi. Ya, yang ketiga agak kurang enak ini. Barangkali juga sebagian mempersepsikan, oh dia sedang merencanakan itu. Waduh. Sehingga disampaikan lebih dulu. Nah ini kan 3. Atau bos-bos belum duduk nih. Ya. Dari perspektif komunikasi 3. memaknai ini ya. Jadi sebelum nanti itu dibuat demikian disampaikan dulu. Jadi bukan kita yang kena nantinya gitu ya. Itu tapi ini kayaknya bukan persepsi, lebih ke nuduh nggak sih? Enggak. Yang ketiga tuh agak menuduh tuh pasti. Tapi ada orang yang berpikiran seperti itu dengan 3 kemungkinan. Cuma yang mau saya katakan salah menyalahkan ini balik lagi ke ilmu komunikasi bahwa presiden di periode kedua itu tadi disinggung soal tingkat kepuasan ya. 70%. Itu biasa saja, apalagi di periode pertama pun biasa aja disalah-salahkan karena di beberapa negara yang demokratis presiden itu urusannya dengan Allah yang maha tinggi gitu. Dia betul-betul bekerja saja, orang nyala-nyalain biarin aja. Asal jangan di atas 51%. Ya kan? Iya dong. Jadi kalau nyala-nyalain cuma 49% nggak apa-apa. Termasuk karena 2 sisi, maka kita juga tidak bisa menyalahkan presiden yang menyalah-nyalahkan orang lain atau orang lain yang menyalah-nyalahkan presiden. Karena kan ini sifatnya demokratis. Cuma dalam hal ini memang menjadi sangat tajam, terutama kalau nanti kita bicara lagi. Ini pernah dikaitkan dengan pernyataan salah seorang pimpinan PKB, aktivis dulu ya, Faisal Rezo yang mengatakan kalau nggak ada yang elektabilitasnya di atas 30%, presiden akan mengambil tindakan serius loh gitu. Apakah Tapi kan ini wewenang parpol Bang, ada Iya betul, independensi. setuju, nggak apa-apa, kita menggabung-gabungkan, percayalah begitu bunyi unggahan dia itu ya. Pernah dengar kan, 4 Desember itu dia mengunggah gitu. Lalu orang kaitkan, percayalah akan mengambil tindakan Apakah serius. ini menurut Anda bagian dari tindakan serius itu? Enggak, kalau saya mengumpulkan semuanya, puzzle-puzzle ini, lalu mengatakan ada 3 hal. Yang pertama presiden sedang enak hatinya bercanda dengan, tadi kan banyak ketawa tuh Anggi, di acara itu kan, nanti kalau nggak bisa, ayo, ketawa. Itu jangan-jangan yang mengetawakan nggak bisa itu gitu ya. Lalu yang kedua, mengantisipasi, jangan-jangan nanti kalau ini nggak bisa presiden lagi yang salah gitu. Salah menyalahkan di tengah demokrasi itu biasa. Untuk yang ketiga, mengantisipasi, jangan ada niat ke arah itu gitu. Baik, nanti kita akan menanyakan ke yang lagi berproses koalisi terus-menerus ini yang koalisinya belum jadi-jadi. Tapi kita usai jeda, kita lanjutkan lagi 2 sisi, tetaplah bersama kami.